tahu kenapa desa kami namanya Desa Kunyit? Iya, karena dahulu kunyit lebih mudah ditemukan di desa kami. Cara mengambil kunyit cukup mudah kok. Cukup gali bagian samping umbinya dan angkat perlahan agar kunyit tidak patah. Ada 2 jenis kunyit di desaku, kunyit berwarna putih dan yang berwarna kuning. Kata guruku, kunyit kuning dan putih sama-sama memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh kita. Biar bisa awet dan tahan lama, kunyit-kunyit ini akan kami buat tepung, teman. Caranya mudah kok. Setelah dicuci, lalu potong tipis-tipis. Semakin tipis potongannya, kunyit bisa semakin cepat kering. Tapi hati-hati ya memotongnya, jangan sampai melukai tangan kita. Kalau pengeringan kunyit cukup dengan cara disangrai. Kami biasa menyangrai kunyit pada musim penghujan, di saat matahari tidak bersinar terang. Tapi menyangrai kunyit tidak boleh sembarangan loh. Kata kakek, lebih baik menggunakan periuk tanah agar khasiat obatnya tetap terjaga. Setelah kunyit mengeras, tandanya sudah siap untuk ditumbuk. Kunyit ini biasa disimpan dalam bentuk serbuk agar lebih mudah digunakan saat diperlukan. Proses terakhir, saring semua kunyit dan hanya bagian halus saja yang digunakan. Jadi deh, bubuk kunyit dari Desa Kunyit. Oh iya teman, bubuk kunyit ini bisa diolah jadi bahan tambahan untuk membuat cemilan khas desaku. Namanya kue barongko. Gunakan pisang yang sudah matang agar mudah dihaluskan. Lalu haluskan batang pisang yang sudah dikupas memakai batang pisang. Unik kan? Biasanya untuk menghaluskan harus menggunakan tumbukan. Tetapi karena pisang yang digunakan sudah matang, jadi cukup menggunakan batang pisang saja. Kalau sudah, campur semua adonan pisang dengan gula, santan, dan telur. Kemudian tambahkan kunyit yang berfungsi sebagai pewarna makanan. Pelan-pelannya membungkusnya, jangan sampai adonannya tumpah. Terakhir, kukus barongkonya sampai matang ya. Gak perlu lama kok, sekitar 15 menit. Ini dia barongko dari Desa Kunyit, siap dinikmati. Ini yang paling ditunggu. Apalagi kalau bukan cicipi camilan tadi. Apalagi ditemani air terjun yang indah dan kakak-kakakku yang cantik. Duh, makan menjadi lebih nikmat. Teman-teman di rumah, kalian harus mencoba cemilan dari desa kami ini. Perhatikan langkah teman. Lihat kanan kiri ya. Siapa tahu ada si kapa di sekitar kita. Yap, kalau di desaku, tanaman gadung biasa disebut si kapa. Biasanya sering tumbuh di tempat-tempat seperti ini. Kalau sudah berbuah besar, biasanya batang si kapa sudah tidak terlihat. Jadi harus lebih jeli mencarinya. Iya, ketemu juga akhirnya. Langsung kita gali yuk. Cukup gunakan kayu yang diruncingkan ujungnya. Umbi yang sudah besar ini jadi susah dicabut karena banyak akar-akar halus yang mengelilinginya.
Nah, kalau sudah, kumpulkan satu persatu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oh iya, hati-hati ya memindahkan si kapanya. Jangan sampai getahnya mengenai kulit, karena bisa menyebabkan ruam merah dan gatal. Wih, kami dapat si kapa yang besar, teman. Besarnya bisa mencapai 1,5 meter. Kalau dibandingkan, bisa seukuran 4 kali kepala kita. Agar memudahkan membawa si kapa, kakak Eta membuat ikatan tali dari daun aren. Yap, sepertinya si kapanya sudah cukup banyak. Ayo, lanjutkan petualangan kita. Si kapa atau gadung ini sebenarnya beracun loh, teman. Tapi dengan pengolahan yang benar, semua racun ini bisa dihilangkan. Pertama, cuci si kapa sampai bersih. Jangan lupa hilangkan tanah dan getah yang keluar dari umbinya. Proses kedua, kupas semua kulit arinya. Jangan sampai ada kulit yang tersisa. Iya, mirip mengupas kulit singkong. Kemudian, si kapa dipotong tipis-tipis dan dilanjutkan dengan memotong secara memanjang. Iya, memotongnya dapat menggunakan pisau atau diserut. Semakin tipis potongannya, semakin cepat racunnya hilang. Nah, setelah dipotong tipis, rendam dengan air garam semalaman. Proses ini akan mempercepat getah dan racun keluar dari umbinya. Si kapa yang sudah direndam air garam semalaman, kemudian dicuci dan letakkan di air mengalir selama semalaman lagi di sungai. Jangan lupa pasang jaring segi 4 seperti ini, agar air mudah berganti dan si kapa tidak hanyut. Warga di desa kami biasa mengawetkan si kapa agar dapat dikonsumsi ketika diperlukan. Bahkan, cara pengawetan ala desa Kunyi bisa bertahan selama setahun lebih. Perhatikan caranya, teman. Masukkan si kapanya di dalam batok kelapa. Nah, batok kelapa ini berfungsi sebagai cetakan. Semakin padat si kapanya, semakin sedikit ruang kosong yang ada di dalam cetakan. Semakin sedikit ruang kosong, maka jamur akan semakin susah masuk. Karena sudah direndam di sungai, tekstur si kapa menjadi lunak dan mudah dibentuk. Hehehe, mirip seperti ubi rebus ya. Selanjutnya, jemur si kapa sampai kering dan mengeras. Proses penjemuran ini memerlukan waktu 4-6 hari, tergantung terik matahari. Kalau sudah kering, tumbuk si kapa sampai halus. Yap, seperti ini nih. Jadi mirip tepung beras kan? Ayo, tumbuk terus. Jangan sampai tumpah ya. Jangan lupa saring menggunakan dayakan, biar diperoleh tepung yang halus. Teman, dari tepung gadung tadi bisa kita olah loh menjadi kue khas di desaku. Namanya kue lame-lame. Biasanya kami menggunakan pewarna dari buah naga untuk menghasilkan warna merah. Untuk warna kuning bisa dengan sari kunyit. Eits, tapi jangan banyak-banyak ya, karena kunyit dapat merubah rasa menjadi pahit. Lanjut. Kelapa yang kami gunakan tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda. Kata ibu sih, agar kue tetap renyah dan enak. Tahap selanjutnya, campur kelapa dan tepungnya. Lalu, aduk sampai merata. Ini dia alasan kami menggunakan kelapa setengah matang. Karena kelapa akan dimasak dengan ampasnya. Setelah kalis, pisahkan adonan menjadi 2 bagian untuk dicampur dengan pewarna makanan. Ini nih yang aku suka. Membentuk adonan supaya menjadi bulat punya tantangan tersendiri, teman. Tidak perlu menggunakan cetakan kok. Cukup dengan telapak tangan kita
sebagai cetakan alami. Kami biasa memakai gula merah untuk lapisan paling luas. Tapi harus diserut dulu sampai halus agar lebih mudah larut ketika dipanaskan. Lanjut, goreng adonan kue sampai berwarna kuning kecoklatan. Tapi jangan sampai gosong ya. Sambil menunggu kuenya matang, panaskan gula merah sampai menjadi karamel. Terakhir, masukkan adonan kue ke karamel gula merah. Jangan berebut ya, semua pasti kebagian kok. Hayo, warna kesukaan kalian apa? Kalau aku suka kue yang berwarna merah. Selain rasanya yang enak, agar mirip dengan warna ikat kepalaku. Apapun selera, warna dan rasanya, yang penting makan. Ini dia buah kesukaan kami, buah copeng atau buah jamblang. Buah ini muncul setahun sekali ketika perpindahan musim kemarau ke musim penghujan. Hati-hati Abdal panjatnya. Buah mirip anggur ini beda pohon beda rasanya loh. Ada yang buahnya satu pohon asam semua. Tapi ini pohon favorit kami. Karena buah di pohon yang kami panjat ini manis semua. Petik yang berwarna ungu tua kehitaman ya. Itu tandanya buah copengnya sudah matang. Lebih enak lagi dimakan langsung dari pohonnya. Segar. Lalang, Ramorolo, mai di sana milih di mau. Sudah cukup banyak nih buah yang kita dapat. Ayo, lanjutkan petualangan kita. Gali terus tanahnya. Jangan sampai singkongnya patah ya. Wah, sepertinya ukuran singkong cukup besar. Jadi harus digali sampai dalam agar mudah dicabut. Ciri-ciri singkong yang siap panen, batangnya sudah agak tinggi dan warna daun mulai menguning. Biasanya perlu waktu 6-8 bulan sampai bisa dipanen. 1, 2, 3. Kami terlalu bersemangat mencabut singkongnya. Lumayan besar juga nih singkongnya. Kalau dimakan sendiri, lebih dari cukup untuk kami berempat. Yuk, kumpulkan semua singkongnya. Ikat jadi satu dan masukkan ke dalam keranjang agar mudah membawanya. Di desa kami ada makanan utama selain nasi, yaitu jepa. Hampir semua warga di desa kami selalu mengkonsumsi jepa. Eits, singkongnya bukan langsung dimakan ya, tapi harus diolah dulu. Pertama, kupas semua singkong dari kulitnya. Pastikan tidak ada kulit yang tersisa. Buang bagian yang keras juga ya. Cuci singkong yang sudah dikupas sampai bersih. Agar jepanya lebih menarik, kita beri warna teman. Cukup menggunakan buah copeng yang kami petik tadi. Jangan salah, buah copeng sangat berkhasiat loh. Kalau di sini dipercaya dapat menyembuhkan sakit perut. Kata guruku, buah copeng ini banyak mengandung vitamin C dan B. Nah, tumbuk copengnya sampai halus ya. Lalu peras dan ambil bagian sari yang berwarna merah saja ya. Campur copeng dengan ubi yang sudah diparut. Lalu aduk sampai merata. Semua ubi yang sudah rata dengan warna diikat dengan kain.
Fungsi ikatan ini agar kain tidak pecah dan semua cairan di parutan ubi keluar ketika dimasukkan ke alat pres. Kalau di desa kami, alat pres ini namanya pangepeang. Alat ini sudah ada sejak aku belum lahir loh. Awet kan? Padahal warga desaku setiap hari menggunakan alat ini. Tekan terus alat presnya ya, sambil sesekali dibuka dan dibalik posisi kainnya. Yap, betul. Sampai sudah tidak ada lagi air yang menetes. Kami boleh naik bendungai mau bendungai. Kami panahnya naik. Jepa yang sudah dipres harus disaring supaya teksturnya lembut ketika dimakan. Ini dia alat tradisional untuk memasak jepa. Menggunakan 2 piring yang terbuat dari tanah liat. Panaskan dulu kedua piringnya. Lalu ampas ubi ditaruh di antara kedua piring. Panas yang tersimpan di piring tanah liat akan mematangkan jepa di kedua sisinya. Unik kan? Waktu memanaskan pun harus pas. Tidak boleh terlalu lama dan terlalu sebentar. Tuh, kakak Nisa yang sudah ahli. Kindo ay tamisan dari ni ay oro ay. Yanti mau. Ay mandi ma. Mandi video ay. Ay. Yan ay. Sepertinya Arwan sudah lapar. Teman di rumah, kalau kalian kemari, pasti akan mendapati pemandangan indah seperti ini. Yap, tapi belum lengkap tanpa makan-makan. Apalagi sambil ditemani kakak-kakakku yang cantik-cantik. Jepa mengandung banyak karbohidrat, teman. Makanya bisa sebagai pengganti makanan pokok. Jepa biasa dinikmati bersama lauk atau sayur. Dan yang paling enak dimakan dengan ikan kuah kuning seperti yang kami nikmati ini. Tempat kami menikmati jepa ini bernama Tara Ujung Pambuang. Kalau kalian berkunjung ke desaku, jangan lupa mampir ke tempat ini ya. Kalau cuaca sedang bagus, matahari tenggelamnya cantik sekali. Teman, ada alat musik tradisional khas dari daerahku. Namanya rebana mandar. Rebana ini wajib ada di setiap acara adat atau acara pernikahan. Bagian utama rebana terbuat dari kulit kambing atau kulit sapi yang dijemur sampai kering. Kulit-kulit ini didapatkan dari acara-acara adat di desa seperti akikah dan yang lain. Kami punya cara unik untuk menghilangkan bulu-bulunya. Yap, cukup taburkan abu bekas pembakaran kayu. Lalu gosok dengan bagian ujung bambu. Tapi cara menggosok bulunya tidak boleh sembarangan loh. Gosok dengan cara berlawanan arah dari arah tumbuhnya bulu. Dengan begitu, semua bulu-bulunya bisa rontok. Bagian penting kedua adalah kerangka rebana. Kerangka rebana terbuat dari kayu. Ada beberapa jenis kayu yang dipakai. Kayu pohon mangga dan kayu nangka. Kedua kayu ini lumayan keras, sehingga bisa menghasilkan suara yang bagus. Ayo Arwan, pahat kayu ini menjadi lingkaran yang tipis. Semakin tipis kayunya, semakin nyaring bunyinya. Setelah mendapatkan ukuran yang pas, bor bagian samping kerangkanya. Paman masih menggunakan bor manual dari kakekku. Bor ini ada semenjak belum ada listrik yang masuk ke desaku. Unik kan? Kulit kambing yang sudah bersih harus direndam terlebih dahulu, supaya kulit bisa mengencang ketika sudah terpasang di kerangka rebana. Pasak yang digunakan untuk memaku kulit ke kerangka terbuat dari bambu.
Pasak dari bambu membuat kulit tidak akan mudah lepas ketika rebana dimainkan. Ya, tinggal Agar kerangka lebih halus, gosok menggunakan pecahan kaca. Pecahan kaca ini berfungsi sebagai ampas halus untuk menghilangkan bagian kasar pada kayu. Selanjutnya, pasang kulit ke kerangka kayu dan kunci menggunakan pasak kayu. Kalau bagian ini biar bapak dan paman saja yang mengerjakan. Karena kulit kayu yang dikunci harus dikencangkan pada semua sisinya. Ilmu membuat rebana ini sudah paman pelajari secara turun-temurun. Agar kulit tidak terlepas, ikat kulit sambil ditarik kencang. Ini bagian yang terakhir. Potong sisa kulit dan pasak kayunya agar rebana semakin rapi. Nah, sudah jadi deh rebana mandarnya. Proses pengeringannya cukup diangin-anginkan selama 2 hingga 3 hari. Iha! Saatnya main rebana mandar di lokasi favorit kami. Latihan diperlukan agar gerakan kami tetap kompak ketika dipanggil untuk acara adat atau pernikahan. Rebana mandar biasa digabungkan juga dengan kuda ronggeng. Yaps, kuda menari. Sekian dulu ya petualangan si Bolang dari Putu Pamboang. Tetap cintai alam dan budaya asli kalian ya.